mungkin untuk pergerakan di sisa pekan ini seperti apa begitu? Karena pekan ini juga setelah pekan lalu cukup sideways pergerakannya begitu ya. Hari ini di pekan ini juga sebetulnya kurang lebih sama, meskipun cenderung sebetulnya lebih bergerak melemah begitu. Apakah memang artinya untuk satu hari lagi perdagangan begitu kan, pada perdagangan esok hari sebelum nanti Jumat perdagangan akan tutup, Anda melihat proyeksinya untuk perdagangan di esok hari akan seperti apa? Ya sayangnya Iva, kalau kita lihat perdagangan hanya sisa esok hari aja ya, di mana kan hari Jumat kita ada libur agung. Dan kalau kita lihat memang dari dalam negeri sendiri memang sepi sentimen, justru adanya adalah negatif sentimen dari gugatan MK tersebut, di mana sidang ini akan berjalan di selama pekan ini. Dan ini otomatis memang akan mendorong pergerakan negatif untuk ISG dan juga rupiah sendiri. Kemudian pada minggu ini juga ada rilis data PCE atau uji inflasi, ataupun juga PCE itu adalah untuk indeks harga pengeluaran produksi dari US sendiri atau konsumsi dari US sendiri, yang dimana diprediksi akan sama dengan periode Januari itu sekitar 2,4%. Kemudian kalau kita lihat klaim pengangguran dari US sendiri itu kemarin turun loh, dari prediksinya sekitar 215.000 menjadi 210.000. Kemudian kalau kita lihat PMI manufaktur di US sendiri meningkat dari 51,5 menjadi 52 kalau kita lihat. Dimana kan hal ini menandakan bahwa ekonomi US ini sekarang sedang cukup kuat, dari PMI-nya naik, kemudian klaim penganggurannya turun, kemudian PCE-nya bisa stagnan atau bahkan bisa lebih tinggi. Nah hal ini tentu otomatis untuk investasi di US ya, ini akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan di Indonesia saat ini yang justru polemik dari politik sendiri mengganggu pasar keuangan RI sendiri. Oke, nah di tengah sisa perdagangan di pekan ini sektor apa yang masih menarik begitu ya untuk Anda? Kalau kita lihat hari ini memang mostly hampir semua sektor berada di zona merah, ditutup pada final level ataupun juga di akhir perdagangan hari ini hanya satu sektor saja, tadi sektor finansial, tapi mungkin prospeknya untuk perdagangan esok hari seperti apa? Ya sebenarnya kalau untuk esok hari kita bisa perhatikan komoditas ya Iva, karena beberapa komoditas ini cukup menarik, terutama dari oil dan juga batu bara. Batu bara kan kemarin meningkat dari 124 jadi 128 karena ada peningkatan impor, dari salah satunya ada Vietnam, impornya naik 2 kali lipat. Nah kita bisa perhatikan harga ini, saham-saham batu bara ini cukup menguat kompak ya, dari TMG, PT Bara dan juga lainnya. Kemudian juga dari oil ini kalau kita lihat ada lumayan gangguan pasokan karena perang di Moskow antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Kemudian juga dari Timur Tengah ini belum beres, jadi untuk komoditas batu bara dan oil ini bisa diperhatikan di pekan ini karena jauh lebih menarik dibandingkan sektor lainnya yang memang cenderung melemah dan sayangnya belum ada sentimen positif untuk menjadi dorongan dari sektor lainnya. Oke, nah kalau kita lihat mungkin ke sektor yang lain ataupun juga isu lainnya ya, salah satu isu yang juga saat ini menarik untuk diperhatikan ya bagi para pelaku pasar ini adalah berkaitan dengan papan pemantauan khusus BEI, dan bahkan ada 2 emiten yang harganya menembus Rp1 per sahamnya begitu. Nah seperti apa Anda melihat fenomena hal ini dan juga mungkin view ya ataupun juga pendapat dari para pelaku pasar berkaitan dengan hal ini dan efeknya mungkin secara psikologis begitu kepada investor? Ya, terutama pastinya kalau psikologis adalah yang lagi nyangkut ya, Iva ya, di saham tersebut, apalagi terutama saham Sebat yang dimana kemarin sempat menyentuh Rp1, sekarang balik lagi di Rp2. Biasanya ketika kita mau mengecek saham itu selalu ada tanda-tanda, Iva. Jadi selalu ada namanya monitoring dari BI sendiri. Jadi kita bisa perhatikan ketika kita mengecek sebuah saham, biasanya di bawahnya itu ada detail apakah saham tersebut ada tanda S, ada tanda E, ada tanda X, ada tanda M. Jadi masing-masing tanda ini memiliki arti yang berbeda-beda. Apakah misalkan likuiditasnya kurang, atau laporan keuangannya masih negatif, atau harga sahamnya nih berturut-turut 6 bulan lebih itu berada di Rp50. Nah hal ini bisa mendorong harga sahamnya tuh turun di bawah Rp50 dan minimal atau maksimal bisa menyentuh di Rp1 per lembar saham. Nah jadi kita harus perhatikan sebagai investor, kita harus cermat selain melihat dari sisi detail apakah ada informasi penting lainnya dari tanda-tanda monitoring BI sendiri. Kemudian kita juga harus melihat dari sisi fundamentalnya. Jadi kita jangan beli saham karena murahnya aja, tapi balik lagi harus ke kinerjanya. Karena tentunya ini akan mendorong dari pergerakan harga saham, karena harga saham itu sejalan dengan kinerja keuangannya.